Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ini di mana kita masih sedang dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita selama 1 minggu pertama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa dalam lindungan, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan dan kesan kepada kalian semua, khususnya para pecinta Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, sahabat-sahabat GNS dan juga sahabat-sahabat Mas Wahyu, di mana baru saja telah terjadi tragedi demo besar-besaran di negara kita, negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita sedang tidak sehat. Negara kita sedang dalam masalah. Oleh sebab itu, hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, harap semuanya bersikap tenang, bersikap bijaksana, serta bersikap arif. Kita boleh menyuarakan, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, karena itu merupakan hak kita yang telah dilindungi oleh konstitusi. Karena negara kita adalah negara demokrasi, di mana kita bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Namun kita semua harus waspada. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, jangan sampai kita ditunggangi oleh politikus-politikus yang memanfaatkan tenaga serta pikiran kita semua hanya untuk kepentingan politik praktis. Karena tidak menutup kemungkinan para politikus lawan daripada Jokowi sebagai presiden ini akan memanfaatkan momen-momen seperti ini Maka dari itu kita harus waspada, harus berhati-hati, harus fokus pada tujuan kita, ingin menyampaikan suara rakyat, di mana rakyat Indonesia semuanya sudah merasakan ketidaknyamanan, sudah merasakan ketidakadilan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut sebagian besar masyarakat tidak memihak terhadap masyarakat kecil. Seperti itu. Dengan naiknya bahan pokok seperti minyak, pertamax,
dan lain-lain. Ini akan menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat tinggi di negara kita. Karena kita semuanya tahu, masyarakat Indonesia pada khususnya dan secara umum masyarakat di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana pandemi tersebut mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap berbagai segi kehidupan, baik di dalam bidang politik, di dalam bidang ekonomi, di bidang sosial, dan lain-lainnya. Setelah masyarakat Indonesia menghadapi pandemi yang efeknya sangat luar biasa terhadap perubahan tatanan masyarakat dari berbagai bidang yang saya sebutkan tadi, sekarang masyarakat harus dihadapi oleh kenaikan harga bahan pokok. Wajar kalau masyarakat menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan kepada pemerintah pusat, itu bukan suatu bentuk makar. Bukan suatu bentuk kedoliman terhadap pemerintah. Akan tetapi kami sebagai masyarakat kecil berhak menyuarakan apa yang sedang kami derita selama ini. Oleh sebab itu, wahai Bapak Presiden, wahai staf-staf pemerintah negara, wahai aparatur negara, dengarkanlah aspirasi kami, dengarkanlah suara kami. Di negara yang demokratis ini, perhatikanlah apa yang kami sampaikan kepada pemerintah, terutama di bidang harga. Di samping itu, kami masyarakat Indonesia, khususnya saya mewakili sebagian masyarakat Madura, menolak dengan keras, menolak dengan tegas adanya perpanjangan kekuasaan Bapak Presiden Jokowi 3 periode. Namun kami masih ingin memberikan kesempatan sampai masa jabatan Bapak Presiden berakhir. Kami akan sampaikan aspirasi ini sesuai dengan peraturan. Kami akan sampaikan suara masyarakat, suara rakyat pada pemerintahan. Akan tetapi kami tetap patuh terhadap undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Saya pribadi, Mas Wahyu, sangat merasa ironis terhadap kenaikan harga minyak goreng. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan penghasil kelapa sawit terbesar se-Asia. Kemarin saya menghubungi teman saya yang ada di Malaysia. Saya tanya, harga minyak goreng di Malaysia hanya kisaran 10.000 per liter.
kenapa di negara Indonesia harga minyak goreng lebih mahal dari negara-negara yang lain. Sementara Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar dibanding Malaysia, dibanding Taiwan, dibanding Thailand, dibanding Singapura. Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit, yang artinya pemerintah harus memperhatikan barangkali ada oknum-oknum yang bermain di situ, ada premanisme yang bermain di balik mahalnya minyak goreng di Indonesia. Dan pemerintah harus bisa mengatasi itu semua. Pemerintah harus bisa memberikan solusi yang tepat. Jangan seperti kakek-kakek yang kemarin sama nenek-nenek yang kemarin, di mana si kakek mengatakan kita cukup makan 2 pisang setara dengan sepiring nasi putih. Emang kita monyet suruh makan pisang terus? Jadi kalau ingin memberikan solusi itu yang masuk akal. Masyarakat Indonesia, makanan pokoknya mulai dari dulu adalah nasi, bukan pisang. Sementara si nenek-nenek mengatakan memang ibu-ibu hanya menggoreng saja kesibukannya. Emang tidak ada cara lain seperti dikukus, direbus. Nenek, kalau misalnya ini saya mau nasi goreng, mau makan nasi goreng atau pengusaha nasi goreng, emang bisa direbus, gak pakai minyak bisa. Pisang goreng jadi pisang rebus, donat dikukus atau direbus, bukan donat namanya. Jadi kakek sama nenek kalau ingin memberikan solusi harus pakai logika. Kalau tidak bisa memberikan solusi, lebih baik diam. Kan begitu. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, di bulan puasa ini, yang mana ini adalah bulan suci, bulan Ramadan, perbanyaklah kita beribadah, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan jiwa dan pikiran kita. Selesaikan segala sesuatunya dengan cara yang bijaksana. Jangan sampai tindakan-tindakan kalian justru menambah kerugian besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai tindakan kalian disertai anarkisme yang justru merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Tetap kita suarakan aspirasi kita, tetap kita sampaikan suara masyarakat kepada pemerintah, namun tentunya dengan etika-etika yang baik. Dan semoga suara masyarakat ini, suara rakyat ini didengar oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah bisa merubah kebijakan-kebijakan yang tidak memihak terhadap masyarakat kecil seperti kita ini, supaya mengambil keputusan yang lebih baik,
Ya kalau memang misalnya tidak bisa, apa boleh buat? Kan begitu. Tinggal mundur aja. Tapi kami tidak akan melakukan makar. Kami akan tetap dengan sabar menunggu sampai saatnya masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Akan tetapi kami menolak perpanjangan 3 periode. Sekarang harga minyak goreng naik, Pertamax naik, Pertalite agak sulit, premium habis. Pusing. Siapa yang pusing? Yang pusing bukan mereka yang duduk di kursi jabatan, karena mereka semuanya punya gaji. Bukan mereka yang duduk di kursi DPR, bukan mereka yang duduk di kursi kementerian, bukan mereka yang duduk di kursi-kursi pemerintahan. Akan tetapi yang bingung, yang merasakan efek daripada kenaikan harga ini, yang merasakan efek daripada PPKM, yang merasakan efek daripada COVID-19 adalah kami masyarakat bawah. Masyarakat kecil yang kesehariannya hanya mengumpulkan receh-receh di jalanan, jual gorengan buat menghidupi anak istri, buat menyekolahkan anak. Coba pikir ke arah situ. Yang bingung bukan nenek-nenek yang bilang apa-apa bisa direbus, karena nenek tersebut mulai dari kecilnya merupakan anak presiden, merupakan anak konglomerat yang tidak pernah melarat. Sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan negara Republik Indonesia ini segera membaik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa terhadap pemerintah pusat bisa direspon dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kami cinta NKRI. Kami tidak ingin bangsa ini terpecah belah. Kami tidak ingin adanya keributan, kekisruhan, karena masing-masing berdiri pada pendapatnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa akan menemu suatu titik tengah di mana tidak merugikan terhadap masyarakat, terhadap rakyat, dan juga tidak merugikan terhadap pemerintah. Nah, itu kan enak. Seperti itu. Terus yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Mas Wahyu, sahabat-sahabat GNS, para pecinta GNS, para pecinta Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, berhati-hatilah kalian dengan modus-modus penipuan yang berkedok keagamaan.
Karena banyak sekarang orang pusing, akhirnya dadakan jadi kiai. Banyak orang pusing, akhirnya dadakan jadi gus. Banyak orang pusing, akhirnya dadakan jadi ustadz. Hati-hati dengan oknum-oknum seperti itu. Jangan pernah kalian mentransfer uang kepada siapapun yang mengatasnamakan Gus Nur Samsun. Jangan pernah kalian tertarik dengan investasi-investasi yang ditawarkan kepada kalian melalui media sosial. Karena kebanyakan investasi bodong. Jangan pernah kalian percaya dengan adanya oknum-oknum yang menawarkan pesugihan melalui uang goib dan lain-lainnya. Karena semuanya itu bohong, tidak ada uang goib. Mungkin itu saja pesan dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya himbau kepada seluruh anggota Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada untuk bersikap tenang semuanya. Jangan mau ditunggangi oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan politik praktis. Karena Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dibangun berdasarkan netepi aji ning budi luhur, tanpa politik. PJLN no politik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.